satu helai rambut kita yang dilihat sama satu pandangan laki-laki, itu tuh satu dosa. Sedangkan rambut kita itu beribu-ribu helai. Aku saking takutnya kehilangan job, nyampe rela tetap fashion show, tetap pakai hijab bergaya gitu kan, hijab bersih. Tapi Allah segitu baiknya sama aku, nyampe ngasih aku umroh gratis. Aku ingin bikin sesuatu yang bisa influence orang-orang untuk memakai sesuatu yang sesuai syariat. Ketika kamu sudah memulai hijrah itu, pasti kamu menyesal. Maksudnya, kenapa sih nggak dari dulu aja? Jadi, mulailah dari sekarang, karena kalau misalnya nggak mulai dari sekarang, itu tuh akan terus-menerus nanti lagi lah. Tampil memukau dan glamor menjadi bagian kehidupan dalam dunia modeling. Atas nama profesionalitas, para model yang biasanya mengenakan busana kenamaan ini harus bisa tampil kapan saja dan di mana saja. Bahkan tak jarang kehidupan sang model sering dijadikan kiblat oleh para penggemarnya. Adalah Vinka Andra Lialiana Putri. Menjadi model merupakan cita-citanya sejak kecil. Namun di saat tengah menapaki puncak karir sebagai model dengan raihan prestasi dan jam terbang yang semakin tinggi, tiba-tiba ia mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia yang membesarkan namanya. Ia berhijrah. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Aku ikut sekolah modeling di salah satu sekolah model di Bandung. Terus akhirnya pas dari situlah mulai, jadi pas baru masuk hari pertama sekolah, udah langsung ditawarin fashion show gitu. Akhirnya dari situ langsung mulai ikutan catwalk beneran gitu. Iya, jadi pas itu tuh ngerasa kayak emang bener banget. Jadi maksudnya di posisi itu tuh aku lagi bener-bener mungkin di atas ya, karena emang kayak misalnya nih dari dulu tuh ya ampun pengen banget fashion show pakai bridal dan langsung dikasih bridal. Pengen banget fashion show ini, pengen banget ikutan fashion show yang di acara-acara gede kayak Jakarta Food Fashion Festival, JV dan sebagainya. Dan itu tuh benar-benar direalisasikan. Jadi kita tuh ngerasa orang-orang belum pakai ini loh, kita udah pakai gitu. Dan mereka misalnya beli mahal, kita gratis, malah kita dibayar. Mojang Bandung kelahiran 1996 ini memang tergolong masih sangat belia. Namun untuk urusan agama, ia justru tidak mau tanggung-tanggung. Jalanannya mendalami agama justru membuatnya tidak berpikir panjang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk menutup aurat. Ada satu yang nggak akan pernah aku lupa, dia pernah ngebahas tentang masalah tidak berhijab. Jadi dia tuh kasih tahu aku kayak kita itu kalau misalnya keluar rumah, satu langkah keluar rumah aja tuh tanpa hijab, kita itu mendorong ayah kita ke neraka, satu dorongan. Kebayang nggak kita tuh berapa kali jalan itu tuh kita ngedorong terus ayah kita ke neraka gitu kan. Terus ditambah lagi satu helai rambut kita yang dilihat sama satu pandangan laki-laki, itu tuh satu dosa. Sedangkan rambut kita itu beribu-ribu helai dan laki-laki yang ketemu kita itu ribuan gitu. Jadi bisa dibilang kita nabung dosa gitu. Dan di situ pun aku mikir kayak, iya juga gitu kan, selama ini ya Allah aku gimana gitu kan. Memutuskan untuk menutup aurat memang bukan keputusan yang mudah, apalagi tetap bertahan di tengah dunia modeling. Namun anak keempat dari 6 bersaudara ini justru mampu membuktikan bahwa ia dapat tetap bertahan bahkan dengan berbagai raihan prestasi. Termasuk memenangkan salah satu ajang dengan hadiah berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, yang terakhir itu ketika aku ikutan salah satu ajang, yang dimana si ajangnya itu hadiahnya itu umroh. Jadi salah satu temanku kasih tahu gitu kan, terus ya aku nggak sengaja aja ikutan. Jadi sebelum ikutan itu tuh sempet
ada seseorang yang kirimin link gitu. Jadi si linknya itu pas dibuka kita bisa lihat Ka'bah 360 derajat. Dan itu tuh berasa kita ada di situ gitu kan. Terus aku tuh pas lihat itu kayak, ya Allah kapan ya bisa kesini gitu kan. Karena emang aku orangnya susah nabung. Terus mikirnya kayak, nah paling nanti deh kalau udah nikah gitu sama suami ke sana. Tapi ternyata gitu, Allah tuh baik banget. Dia tiba-tiba, aku belum nabung sama sekali, belum ada persiapan sama sekali, tiba-tiba dikasih gratis umroh. Terus ya Allah gitu kan, ya Allah kenapa baik banget sama aku gitu kan. Aku saking takutnya kehilangan job, nyampe rela tetap fashion show, tetap pakai hijab bergaya gitu kan, hijab bersih. Tapi Allah segitu baiknya sama aku, nyampe ngasih aku umroh gratis. Terus ya Allah, ini aku nggak kepikiran gitu, aku bisa secepat ini datang umroh gitu. Nyampe, ya Allah ini aku harus berterima kasih gimana. Dan akhirnya aku mikir, oke, mungkin inilah saatnya aku berhijab sempurna, maksudnya aku harus syar'i gitu. Niatnya untuk berhijrah didukung oleh keluarganya, terutama sang ibu yang semakin hari melihat sosok Vinka yang semakin dewasa. Kayaknya kalau ada keinginan untuk hijrah, berarti itu udah resiko ya, kita meninggalkan dunia yang lain. Terus kebetulan justru dengan dia meninggalkannya dunia-dunia yang ya kita juga khawatir ya sebagai orang tua. Alhamdulillah dia punya kegiatan yang lain yang lebih positif. Ya kuliah juga lebih fokus. Dia kecil-kecilan udah bisa mulai usaha, ya didukung sama kakak-kakaknya. Sekarang lebih ini ya, kitanya lebih tenang gitu lah. Kalau ngelihat pergaulan di luar seperti itu ya, jadi kita lebih tenang. Kadang kita nggak nganter ke mana-mana juga lebih percaya. Keputusan untuk meninggalkan dunia modeling justru menjadi pemicu untuk mengembangkan bakat dan kegemarannya. Bukan hanya menuntut ilmu di bidang kria tekstil mode, tapi ia juga mulai meniti usaha fashionnya. Konsep yang ia ciptakan juga tetap sesuai syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi awalnya sih jadi memang setelah pakai syar'i itu, karena aku kuliah fashion, jadi aku pikir kenapa aku nggak punya brand aja, karena emang salah satu cita-cita aku juga aku pengen banget punya butik sendiri gitu kan. Akhirnya kenapa nggak merealisasikan itu sedikit-sedikit. Dan akhirnya buka brand lah, dan alhamdulillah itu sangat dimudahkan banget, dapat investornya cepet gitu kan. Dan ya Allah mungkin ini ganti dari kemarin-kemarin yang aku gak terima job-job itu, dan aku yakin masalah rezeki engkau udah atur, dan bener-bener diganti semuanya. Dan alhamdulillah saya sekarang udah punya brand sendiri gitu kan. Mikirnya gini, oke, aku akan tetap terjun di dunia fashion karena kuliahku fashion, tapi aku ingin bikin sesuatu yang bisa influence orang-orang untuk memakai sesuatu yang sesuai syariat. Meski ia kini semakin dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, namun ia juga tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Bahkan tak sedikit temannya yang termotivasi dengan perubahannya kini. Iya sih, Vinka udah jarang kayak pergi nongkrong, pergi bareng-bareng sama teman-teman. Tapi kalau sama kita yang perempuan-perempuan masih. Tapi kalau misalkan sama laki-laki mungkin lebih terbatas kali Vinka buat pergi nongkrong apa gimana. Tapi kalau buat ngobrol, main tuh masih asik sih. Dampak ke akunya, aku tuh jadi kalau lagi main sama dia nih, aku lebih ingat akhirat gitu. Tapi dia beneran, soalnya dia kayak dikit-dikit tuh ngomongin gimana nanti kalau kita udah nggak ada, gimana nanti kita tuh kalau buat dosa tuh gimana. Jadi aku bener-bener dapat ilmu tuh banyak dari Vinka gitu, soal agama, soal kita berhijrah tuh gimana gitu. Keseriusannya dalam menjalankan perintahnya bukan hanya terlihat dari penampilannya saja. Namun keteguhannya juga membuat ia memutuskan untuk memilih ta'aruf daripada membuat komitmen di usia mudanya. Pertama, image syar'i itu bisa rusak gara-gara aku kalau aku pacaran. Dan malu lah gitu, maksudnya orang kalau lihat gimana sih, malu gitu. Dan itu tuh dosa. Aku sadar gitu, pacaran itu dosanya banyak sekali. Dan emang harus udahlah, nggak usah. Percuma nih kita misalnya pacaran lama-lama,
ternyata nikahnya nggak sama dia, kan berarti kita malah numpuk-numpukin dosa kita lah, pacaran sama dia terus taunya nikahnya halalnya sama orang lain. Ya mendingan udah aja nggak usah pacaran, tahu-tahu ketemu sama yang halal aja gitu. Semakin dalam ia mempelajari agama, justru kini ia merasakan banyak hal-hal positif yang terjadi di dalam hidupnya. Baginya usia muda bukanlah penghalang, namun justru waktunya untuk mengumpulkan segala kebaikan dan amal soleh sejak dini, agar bisa tetap istiqomah saat kembali kepadanya. Gimana caranya aku bisa terbebas dari siksa neraka, meskipun aku juga nggak tahu gitu kan, aku nanti gimana. Seenggaknya aku udah usaha untuk aku berubah, menjauhi segala yang aku tahu itu nggak boleh, dan mencoba memperbaiki terus sampai sekarang. Karena istiqomah itu susah. Ketika kita memutuskan hijrah, itu tuh sangat mudah sekali ketika kita udah melewati itu, wah hijrah, udah aja kan, maksudnya ya udah gitu, udah berubah. Tapi yang mempertahankannya itu susah, karena banyak sekali godaannya. Jadi ya sekarang ini lagi usaha bagaimana caranya biar saya tetap istiqomah, dan saya harus tetap ingat bahwa kita itu bisa meninggal kapan aja. Dan itu salah satu hal yang bikin saya kuat. Ketika kamu sudah memulai hijrah itu, pasti kamu menyesal, maksudnya kenapa sih nggak dari dulu aja. Jadi mulailah dari sekarang, karena kalau misalnya nggak mulai dari sekarang, itu tuh akan terus menerus nanti lagi lah. Jadi mulailah start dari sekarang, mulai kurangi dosa-dosa kita yang akan kita buat besok-besok hari, mulai dari sekarang. Jadi kita, karena emang hijrah itu betapa nikmatnya, betapa indahnya gitu kan, damai banget dan selalu dicukupkan. Indira Dewi Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.